Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah siang hari ini kita bisa kembali bermuajahah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencatat amal ini sebagai sedekah jariyah yang akan memperberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Apa kabar antum semuanya? Alhamdulillah, biasa Allah. Apa kabar iman antum semuanya? Luar biasa itu tadi. Ramadan rasanya semangat. Alhamdulillah. Ya, siang hari ini kita akan membahas ini. Breakthrough the sky. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat-ayat yang terkait dengan Ramadan. Definitif Ramadan disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 183. Sementara terkait dengan breakthrough the sky, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka penuhilah ketentuan-ketentuanku. Wal yu'minu bi, dan tetaplah berpegang teguh pada keyakinan terhadapku. La'allahum yarshudun, agar mereka senantiasa mendapatkan atau berada dalam cahaya kebenaran yang terang benderang. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senang ketika hambanya meminta kepadanya. Pada saat kita meminta kepada Allah, biasanya adalah sesuatu yang sudah lama-lama kita idam-idamkan. Istilah lainnya adalah sesuatu yang sudah kita impi-impikan. Pertanyaannya adalah, apakah itu mimpi? Bunga tidur. Jadi lagi tidur sambil mimpi sambil berdoa gitu ya. Apalagi? Alam bawah sadar. Apalagi? Ayo, siapa lagi? Akhwat, ada jawaban? Ada akhwat? Apa itu mimpi? Pengharapan. Baik, kalau begitu saya ingin pertanyaan yang lebih sederhana dan saya harap jawabannya lebih maksimal. Siapa yang hadir di sini tidak punya mimpi, angkat tangan. Siapa yang hadir di sini punya mimpi, angkat tangan. Oh, ada yang tetap angkat tangan. Ini bulan Ramadan, bulan doa, bulan saatnya kita minta dengan serius kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terwujudnya mimpi-mimpi kita. Jika kita tidak punya mimpi masuk bulan Ramadan, alangkah celakanya kita ini. Paling tidak kita bermimpi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Nah, kalau gitu ceramahnya sudah selesai sampai di sini. Habis nggak punya mimpi. Kalau begitu apa itu mimpi? Yuk, sebelum nanti saya sebutkan poinnya. Cita-cita. Ya. Ini deh, ulang lagi. Kita berada di tempat ini, awalnya mimpi apa kecelakaan? Ya. Enggak, Pak Ustaz, saya duduk di sini kecelakaan, mau saya daftar tentara atau sampai ke sini begitu? Ada yang begitu? Enggak ada. Oke, baik. Nanti kita lihat ya mimpi itu apa. Manusia bisa bermimpi karena manusia memiliki kekuatan bawah sadar. Ada 3 kekuatan besar dari diri manusia. Yang pertama adalah kekuatan hati. Hati bisa melakukan tiksep
God energi, menyerap energi ilahi. Yang kedua, kekuatan mimpi. Kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kemampuan melakukan khotirah-khotirah, lintasan-lintasan. Lintasan bisa disebut juga bayangan, bayangan bisa juga disebut mimpi. Hebatnya lagi, manusia mampu dengan kekuatan jiwanya nanti mendesain mimpinya dengan frame yang mengandung unsur smart. Dan yang ketiga adalah kekuatan effort untuk melakukan, ya semangat untuk menjalankan mimpinya itu. Jika tiga hal ini terlaksana dengan baik, maka seseorang dalam hidupnya pasti akan bisa berkontribusi. Kalaupun dia tidak bisa berkontribusi kepada dirinya sendiri, paling tidak dia bisa berkontribusi kepada orang lain. Kalimat ini tepat apa benar? Apa? Emang jawaban Islam itu apa? Tanggung jawabnya berat, bukan jawab apa. Kalaupun seseorang tidak bisa berkontribusi kepada dirinya sendiri, paling tidak dia bisa berkontribusi kepada orang lain. Kalimat ini benar atau salah? Egois dan salah. Jadi gitu, prinsip hidup itu bermanfaatlah pada orang lain, maka orang lain pasti akan bermanfaat kepada kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkenal sangat temperamental. Tapi di setiap safar perjalanan, beliau didampingi oleh budaknya gitu, atau apa ya istilahnya, oleh khodimatnya deh. Oleh khodimatnya kemana pergi beliau dilayani begitu. Tapi kalau dalam perjalanan justru beliau yang melayani khodimatnya. Sehingga suatu masa ada pejabat bertanya, Tuan, apa nggak terbalik? Bukan seharusnya dia yang melayani Tuan, kok malah Tuan yang melayani dia? Apa kata Umar? Kalau kita pengen dilayani oleh pelayan kita, maka kita harus melayani dia dengan sebaik-baiknya. Jadi Umar, walaupun orangnya sangat perkasa dan temperamental, dia tidak pernah berpikir untuk berkontribusi pada dirinya. Justru dia berpikir kontribusi pada pelayannya, maka pelayannya pasti akan berkontribusi yang baik kepadanya. Nah, agar hati ini senantiasa mampu menyerap energi ilahi, cukup kita melakukan purify, ya, bersihkan hati. Pada hati yang bersih ada jiwa, ada amal yang bersih atau anggota badan yang bersih. Kalau berdasarkan gambar ini berarti kalau hati kita bersih, maka mimpi kita bersih. Mimpi yang bersih adalah mimpi yang mengandung unsur smart, spesifik, measurable, achievable, realistis, dan teori. Jika mimpi orang itu baik, maka akan memiliki kekuatan yang baik, yaitu langsung action, tidak ditunda lagi. Inilah bedanya antara mimpi dengan angan-angan dan khayalan. Kalau orang berkeinginan besar begini, tidak segera bergerak, itu namanya berkhayal. Tapi kalau yang namanya bermimpi, memimpikan sesuatu, ya setelah sudah jelas semuanya, desainnya, dia segera bekerja. Agar hasilnya maksimal, maka lakukanlah pemantauan dan improvisasi. Pengembangan diri perlu dilakukan. Nah, disinilah kita akan melakukan breakthrough di sky. Apa itu mimpi? Kan udah disebutin unsurnya harus smart. Apa itu mimpi? Keinginan yang realistis, sudah boleh ketemu. Apalagi? Smart. Smart, boleh deh. Apalagi? Keinginan yang sudah terlaksana, yang belum terlaksana. Oke. Tadi ada yang bilang bawah sadar, antum? Bisa dilanjutkan? Cuma bawah sadar, ngedep. Nanti menghayal jadinya. Ramadan nggak boleh menghayal juga ya. Baik. Mimpi adalah kekuatan bawah sadar yang mampu melipat gandakan keinginan menjadi nyata. Maka bermimpilah banyak-banyak. Ingat, waktu Nabi mau masuk Mekah dengan 10.000 kekuatan kaum muslimin, itu dihadang oleh Abu Sufyan, perwakilan Quraisy. Kemudian ada perjanjian Hudaybiyah. Apa kata Nabi? Sana ghadan, insyaallah nadkhul ila Mekah. Futuh Mekah, sana ghadan, Allahu Akbar, kata sahabat. Tahun depan kita masuk kota Mekah. Sahabat menyambut, tahun depan Mekah tunduk, Allahu Akbar. Ngapain mimpi begitu?
Syawal Indosat futuh kita orang Islam Indonesia. Gitu dong aturan. Kok beda marah? What do you dream? Sekarang apa mimpi Anda di tempat kerja ini, saudara-saudara? Sering saya mendengar orang kerja mimpinya di tempat lain mulu gitu. Tempat sini kontrak agak beres-beres, upahnya segini-segini, menghayalkan tempat lain aja deh, begitu? Anda kagak dapat apa-apa. Harusnya mimpi itu yang benar. Dirintis disuruh di mana kita sedang duduk dan bekerja di situ, di tempat itu. Itulah mimpi yang baik. Tapi Anda harus jelas pengen mimpinya kayak apa. Di materi yang lalu sebenarnya ini sudah saya masukkan pada bab doa, dahsyatnya munajat. Sengaja saya ulang lagi. Gimana? Pengen apa Anda bekerja? Ini pengen gajian, ya saya terima. Bagus. Apalagi? Udah, cuma gaji doang. Hah? Bisa banyak-banyak sedekah, subhanallah. Apalagi? Hah? Iya Pak, apa-apa? Jodoh nih lah. Oh, pengen punya rumah, pengen dapat jodoh, pengen punya mobil, sukses. Oke. Sebelum Anda menyebut kebanyakan, saya tanya, dari semua yang disebutkan, pengen gaji, rumah, mobil, sukses, jodoh, itu semua orientasinya dunia banget apa akhirat banget? Wajar kalau Anda cuma dapat segini aja. Iya, kalau yang selesai kontrak masih kontrak, baik. Karena Anda orientasi cuma dunia. Dunia itu artinya rendah. Dunia itu artinya fana. Anda pilih yang rendahan. Padahal Islam menawarkan konsep dunia akhirat. Jangan kalah dong sama Rita Sugiarto. Kata Rita Sugiarto, dunia akhirat. Rupanya dia kena. Baik, sebelum saya sebutkan tersedia ini, mimpi itu harus lengkap sesuai dengan doa minum air zam-zam. Siapa yang lupa? Anthony Robbins aja yang sekuler menyebutkan orang bekerja itu disebabkan dia ingin meraih paling tidak 3 atau 4 hal. Kalau 4-nya itu dari Nabi ya. Pertama adalah peningkatan skill. Kedua peningkatan finansial. Yang ketiga peningkatan atau terjaga dan terpeliharanya kesehatan dan kebugaran. Ini Nabi ini nampaknya di sini. Anthony Robbins menyebutnya peningkatan spiritual. Karena spiritual itu adalah backup kekuatan dunia dan akhirat. Tanpa kekuatan spiritual, maka apapun yang kita lakukan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Plus hasilnya ya begini-begini aja jadinya. Karena tidak ada dorongan yang kuat dan goalnya pun tidak kuat. Maaf, yang kita kejar adalah sampah yang pada akhirnya akan menjadi sampah yang tidak berguna. Kasarnya begitu. Sekarang begini, pilih mana? Dapat uang 1 triliun dalam 1 jam tanpa keimanan, dengan kita punya iman tapi punya uang 0,000001 triliun. Iya, ya kan, mau pilih mana gitu kan? Uangnya 1 triliun 1 jam, tapi gak ada iman. Beriman tapi uangnya pas-pasan. Pilih yang mana? 1 triliun dengan iman. Dan nyatanya dia tidak mendapatkan kan? Karena dia mengejar dunianya. Coba kalau Anda beriman dan uangnya pas-pasan, pas mau lebaran, pas bonus turun. Loh, kok udah diajari dari dulu masih ngejarnya dunianya mulu. Kejar itu akhiratnya, dunia itu upah. Oke, sebelum berkepanjangan, semua itu sudah tersedia. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di dunia ini kecuali rezekinya sudah disediakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mempertegas, inna rizqa la yabtulu 'abda. Sesungguhnya rizki itu mengejar-ngejar hamba. Tapi sayangnya banyak orang yang memiliki mindset terbalik. Dia ngejar-ngejar rizki, jumpalitan.
Maka kalau berangkat ke kantor yang naik motor kebutuhannya nggak ketulungan, lupa dengan keselamatan jiwa pribadi dan orang lain. Ya kan? Ada yang kalau kerja keras. Kami di Klinik Hati tidak punya prinsip kerja keras. Kami punya prinsip kerja cerdas. Kalau orang cerdas nggak usah keras. Karena ada orang letak tidur doang di tempat tidur dapat rezeki. Mau pilih begitu apa pilih kayak sekarang? Jadi kerja gak perlu keras ternyata. Lihat Mas Pepeng, lumpuh, berbaring, masih bisa makan. Emang dia kerja keras? Agak. Kerjanya kalau badan lagi enak ngetik, kemudian di broadcast, yes, lewat internet. Datang orang membeli produk. Enak bukan? Mau? Enggak? Takut lumpuh. Kita jangan lihat itunya. Jadi kerja itu ternyata butuhnya cerdas, bukan keras. Nah nanti kita lihat di bawah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan pada jarak berapa ribu milkah rizki seseorang itu akan mewujud menjadi nyata. Di sini maka hikmahnya kita harus bekerja menyambut rizki. Ya, jadi kita bekerja menyambut rizki, bukan mencari rizki. Karena rizki udah ada, ngapain dicari lagi? Akibat mencari rizki nanti korupsi. Di sini kerja segini gajinya, udahlah jam kantor akhirnya pada melayang. Katanya cari sampingan, cari pabekan. Itu namanya mencari rizki. Tapi kalau menyambut rizki, nanti faidah faroh tafangsok. Prinsipnya begitu. Selesaikan dulu satu pekerjaan, baru pindah ke pekerjaan yang lain. Imam Ash-Shahid Hasan Al-Banna berpesan, di sela-sela pekerjaan kamu yang sibuk itu, di sela-sela lakukanlah aktivitas perdagangan jual beli. Jadi kalau lagi senggang, bukan memanfaatkan waktu kerja, karena itu namanya korupsi. Kita pengen lihat apakah benar Dara yang penting udah lihat kan gambarnya. Rizki itu datang sendiri. Buktinya apa? Hari mau lagi pada nongkrong aja bisa datang. Ya begitu tuh aslinya kehidupan. Jadi nggak usah dibikin pusing, mau banyak mau sedikit, ya yang penting mau udah selesai nih materi beneran dah. Maka untuk effortnya kita perlu GSE dalam rangka meng-attract rizki. Mau rizkinya datang apa mau dibiarkan melayang? Mau datang, lakukanlah GSE. Apa itu GSE? Ya, untuk menarik keberkahan kita perlu keyakinan, conviction. Perlu menjadi orang yang yang taat, yang soleh, yang holy. Perlu sikap yang baik. Yuk kita lihat. Conviction itu alurnya tidak terjadi secara sekonyong-konyong. Dia melalui sebuah proses. Proses itulah yang kemudian disebut dengan angan-angan, khotiroh, impian-impian. Impian itu adanya di pikiran atau di akal, di logika. Karena logika mengindra semesta. Maka kemudian orang bermimpi. Dalam satu hari, orang menentukan energi mimpinya mencapai paling sedikit 60.000 impian. Banyak apa sedikit? Banyak. Tapi dari 60.000 itu kita harus mempertarungkan satu dengan yang lain, sehingga bahasanya kita betul-betul memiliki product knowledge tentang impian kita, karakter impian kita, baik buruknya jika impian ini terwujud dan lain sebagainya. Itu harus kita lakukan. Dan pilih salah satu, ya, choice, pilih, yes. Kita sudah mengilmui dengan baik. Tahun ini, bulan Ramadan ini, siapa yang menginginkan di bulan Syawal menikah, harus sekarang mimpinya. Dan harus didealkan, jeger. Jangan sampai goyang. Kawin tidak, mundur terus. Tidak bisa begitu. Ya saya ini setelah ini mau ngapain?
Nah di Ramadan ini makanya nanti saat berdoa dengan baik untuk membreakthrough ya the sky, buka tuh hijab langit dengan doa kita. Ya pilih. Anda belum terlambat jika di awal Ramadan sampai hari kemarin belum punya impian. Mulai sekarang ini, di tempat ini, detik ini, Anda pilih impian Anda. Setelah impian dipilih, segera transfer ke hati untuk dimintakan keputusan. Jangan biarkan impian terus mengangan-angan di pikiran terus. Transfer ke hati. Pinta pendapat hati nurani. Ya, hati yang paling dalam. Nur rani, cahaya yang kuat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iringilah nanti dengan doa. Jadi baru milih saja kita harusnya sudah berdoa. Kata mau mimpi saja harusnya kita berdoa. Terima kasih ya Allah, sudah kau ilhamkan kepada hamba untuk menjadi direktur pada bulan Syawal di Indosat ini. Iya, namanya nggak apa-apa kan? Doa yang baik-baik. Terima kasih ya Allah, telah kau tetapkan di angan-angan hamba calon yang semampai. Ya, amin lagi ya. Diputuskan. Kemudian keputusan itu segera ditransfer lagi, jadikan sebagai conviction. Apa itu conviction? Ketetapan, kepastian. Di sini sudah masuk nanti niat. Bersiap-siaplah menghadirkan niat pada saat kita sudah sangat yakin dengan keputusan kita, dengan pilihan kita. Dan jika sudah diputuskan demikian rupa keyakinannya, segeralah action. Jika datang pagi jangan tunggu sore, jika datang sore jangan tunggu pagi. Waktu Anda adalah sekarang, di sini, detik ini. Inilah saatnya Anda bekerja. Dan ketahuilah, dari sisi syariat, jika kita sudah menggetarkan niat kita, sementara kita belum sempat menjalankannya, sedangkan takdir kematian tiba, maka Allah akan mengganjar keinginannya yang masih tersimpan di dalam dada. Pertanyaan berikutnya lagi, siapakah yang tidak punya mimpi? Angkat tangan. Nah, saya bilang silakan, rugi kalau nggak punya mimpi. Kalau tidak, kita berkeinginan dulu. Karena keinginan baik, nggak sampean karena keburu mati, itu udah dapat pahalanya. Berapa pahalanya? Setengah. Dicatat dengan satu amalan yang sempurna, meskipun kita gagal melakukannya. Kadang-kadang misalnya gini, enak dong Pak Ustadz, mending niat baik aja terus. Ya iya terserah lu aja, niat aja terus baik, gak dijalanin. Bukan begitu tentunya kan. Kita coba lihat bagaimana orang-orang yang begitu memiliki impian, mereka segera menjalankan. Begitulah aksi para pengejar mimpi.
ketika mereka sudah memilih, sudah menetapkan, memutuskan, menetapkan, mereka segera bergerak. Dan pergerakan yang didasarkan pada keyakinan adalah pergerakan yang mengarah pada tujuan. Ya tidak mencela-mencela, ya tidak bolak-balik. Yang kedua yang harus kita lakukan agar kita bisa meng-attract keberkahan dalam hidup, milikilah sikap holy. Jadilah orang soleh, ya orang yang bersih. Orang yang bersih ditopang oleh dua hal. Ini mohon maaf ya, saya transfer di ininya yang begitu. Ada dua. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang religius. Itu sudah pasti. Jangan jadi orang beriman yang nanggung. Ya religiusnya kalau Ramadan aja kelihatan sama hari Jumat. Ya selebihnya mah kapan aja. Religius yang dimaksud adalah kita menjadi orang-orang yang sangat perfect menyambut seruan Allah untuk beribadah kepadanya. Jadilah orang yang merebut posisi keutamaan dalam setiap amal. Begitu adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, segera sambut. Isilah saf pertama sebagai saf utama. Dan ambillah yang paling utama jika memungkinkan posisi sebelah kanan imam. Maksudnya di belakang sebelah kanan. Itu saf yang utama. Kenapa harus begitu? Karena dalam hidup kita ingin rezeki kita Allah berikan kepada kita tepat waktu. Betul? Rezeki kita terlambat sedikit aja karena kita meriang. Apalagi kalau tagihan utang sudah datang. Wah itu lebih mendidih lagi tuh. Kalau kita ingin mendapatkan keinginan kita tepat waktu sampainya, maka penuhilah panggilan Allah tepat pada waktunya. Banyak orang beriman yang curang. Maunya kalau apa-apa tepat waktu. Tapi kalau Tuhan memanggil nanti dulu. Kan waktunya masih panjang. Emang masih panjang. Berarti kalau rezeki kita terlambat datang, boleh dong Allah bilang, Neng, kan waktunya masih panjang. Sayang Allah gak mau gitu aja kan? Nah kalau kita mau dibayar dari setiap transaksi kita, upah kita dibayar tepat waktu, maka penuhilah panggilan Tuhan tepat pada waktunya. Itu yang dimaksud dengan falyastajibuli, jawab panggilan-panggilanku tepat pada waktunya. Wal yu'minu bi, dan yakin kok pasti aku bayar. Yang kedua, dalam hablu minanas, hidupkan budaya pelayanan. Nabi menyebutkan, man kana fi hajati akhihi kanallahu fi hajatihi. Siapa yang melayani kepentingan saudaranya, maka Allah akan melayani kebutuhan-kebutuhannya. Ada ungkapan mengatakan, seberangkan perahu saudaramu, niscaya kau akan sampai ke seberang jua. Ada yang tahu apa maksudnya jika dikaitkan dengan pekerjaan kita? Ulangi. Ulangi boleh ditulis. Seberangkan perahu saudaramu, niscaya kau akan sampai ke seberang jua. Kalimat ini jika dikaitkan dengan job pekerjaan kita, apa artinya? Tahu kerjaan orang. Ya, tahu kerjaan orang. Jadi Anda pekerjaan sendiri, tar dulu, yang penting kerjaan teman lah, kerjaan dulu. Nah, ayo gimana nih? Satu tujuan. Iya, satu tujuan. Bener, terus ngapain? Saling membantu. Oke, kita terima dulu deh. Kerjasama. Oke. Saya ingin contoh sih, kalau mudah-mudahan ada ya. Ada yang bersentuhan dengan customer langsung? Banyak. Oh semuanya, banyak. Baik. Berarti lebih mudah kasusnya nih. Ketika ada customer komplain ke kita, saya sebagai job di situ, kita melayaninya, customer ini sebagai orang sakit yang butuh pengobatan, apa sebagai seseorang yang mau mencaci maki saya? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua. Benar yang pertama. Nah, kalau benar kita memandang yang pertama, maka nanti akan sinergi dengan makna seberangkan perahu saudaramu, niscaya kau pun akan sampai ke seberang jua.
Kaitannya dengan hadis Nabi yang menyebutkan, man kana yasar mu'sirin yasarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya kelak di belakang hari. Kalau hari kiamat berarti kiamat nanti. Maksudnya adalah ketika kita bekerja, kita butuh upah. Upah itu wujudnya barang apa? Uang. Uang. Perusahaan ada beroperasi dalam rangka mengumpulkan uang apa mengumpulkan dana? Iya, uang atau dana kan untuk upah kita. Nah ternyata prasyarat agar perusahaan bisa membayar kita adalah kita harus melayani customer dengan sebaik-baiknya. Ketika customer kesulitannya bisa diatasi, maka itu akan menyebabkan dia rela membayar dengan harga yang tinggi, bahkan dia akan memiliki loyalitas yang tinggi pula. Kalau customer bayar meskipun tidak masuk ke kantong kita pemegang job di situ, masuknya ke kas perusahaan, perusahaan akan melihat juga prestasi pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita bagus, perusahaan pun kemudian akan membayar dengan bayaran yang bagus. Sekali lagi jangan dilihat nominalnya, berapapun nominal yang kita dapatkan. Oke? Lanjut? Masih ada waktu? Semuanya. Oke. Tapi di jam saya udah habis tuh. Berikutnya adalah attitude. Apa itu attitude? Sikap, perilaku. Perilaku yang bagaimana? Yang baik. Maka kami mengartikan attitude di sini adalah adab. Apa itu adab? Etika. Lawannya adab? Biadab. Orang yang biadab adalah orang yang tidak beretika. Itu udah tahu. Ya kan? Jadi kita harus menjadi orang yang beradab. Kalau kita mau didatangi faktor keberkahan dalam hidup. Ya, siapa yang memiliki adab, pasti dia akan didatangi oleh kebaikan-kebaikan. Contoh yang paling bagus dalam persoalan adab adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat-sifatnya yang terkenal dengan fas, yaitu fatonah, cerdas. Orang cerdas adalah orang yang kreatif. Orang yang kreatif adalah orang yang bisa menerima kekurangan pihak lain sekaligus mampu menutupinya. Itulah yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika 4 suku Quraisy bertikai tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula, dan diundi siapa yang besok pagi lebih dulu masuk ke halaman masjid, maka dia orang yang berhak meletakkannya. Ternyata yang datang Rasul. Rasul tidak mau mengecewakan mereka, meskipun Rasul tahu potensi mereka itu ya temperamental itu. Rasul tidak kemudian mencari menang sendiri, tidak carmuk bahasa kita, melainkan beliau menggelar sorban, dipanggil perwakilan-perwakilan pemuda dari suku di Quraisy yang ada itu, dan dibilang kau di sudut ini, kau di sudut ini, kau di sudut ini, kau di sudut ini. Nanti hitungan ketiga diangkat batunya. Saya yang meletakkannya dari tanah ke sorban saya. Ya, begitu sudah disorban, hitungan ketiga diangkat sampai di dekat tempat semula di dinding Ka'bah, baru Nabi yang meletakkannya. Cara seperti ini membuat semua suku yang ada menjadi puas. Amanah, ya, jadilah orang yang bisa dipercaya. Memang bukan persoalan yang mudah. Rasanya kita kerja sudah benar, sudah baik, tapi terkadang ada komplain. Ketika ada komplain, orang yang amanah tidak ngambekan. Oh, daripada komplain mulu, biarnya sedikit salah aja sekalian. Tapi ini memang kasuistik, hanya sedikit orang yang berpikiran seperti ini. Bahasa kasarnya, orang yang kelakuannya double begini sebenarnya sedikit. Tapi kadang sedikit ini bisa membuat satu korps rusak semua. Mungkin sih nggak sampai hari kiri merusak barang. Berikutnya mungkin kalau kerja nunggu di gong, ding, baru dia gerak. Atau sengaja datang ke kantor terlambat. Atau dalam bentuk yang lain. Kalau pimpinannya ada event-event lain, ayo ke sini, sudah di-announcer nih. Bagi para karyawan, karyawati, setelah ini kita ada kegiatan ini. Itu yang datang, kayak maaf, kayak anak kucing. Datang satu,
Ntar datang lagi, yang tadi datang keluar lagi, yang ini duduk, terus aja muter aja begitu. Jadi pimpinannya bingung, ini anak buat saya gimana ya? Suruh begini datangnya muter-muter, yang ini juga muter-muter. Di sini Pak Ustaz, orang-orangnya susah. Emang susah gimana sih Mas? Kalau suruh ini lelet, suruh ini lelet, maunya dilayani, nggak mau melayani. Itu karena amanah belum tertanam di dalam hatinya. Nabi tidak demikian. Ketika beliau bantu nenek-nenek Yahudi mengangkat kayu bakar, sepanjang jalan nenek Yahudi itu ngobrol lambat laun bilang, anak muda, aku doain kau supaya tidak ketemu Muhammad. Emang kenapa nek? Muhammad itu gila, dia tukang sihir, kamu bisa kena sihirnya. Nabi nggak serta merta banting kayu, udah dibantu ngedekin lagi, enggak. Tetap diantar sampai ke tempat. Begitu sampai di tempat, Nabi menyerahkan kayunya, neneknya masih ngomong lagi, anak muda, jangan deketin Muhammad ya. Sehingga Nabi bertanya, nenek sudah pernah ketemu? Belum. Kalau saya orangnya gimana? Oh my God, kok tidak marah padaku Muhammad? Enggak, kan nenek belum kenal saya waktu itu. Kalau begitu, demi Allah, engkau adalah Rasul utusan Allah. Coba. Jadi percaya orang kan? Kalau kita begitu gimana? Ya kan? Dikit-dikit ngambek gitu kan? Di SMS nggak dijawab, bos sampai pusing juga kan? Biarin aja tuh bos saya tuh, biarin aja nelpon pakai jontol silahkan. Ya besok aja nggak dikasih job lagi, kita pusing lagi karena kita nggak amanah kan? Tapi coba kalau kayak Nabi, hantar sampai tujuan itu amanah. Berikutnya adalah sidik, yang memiliki sikap yang benar, yang jujur, selaras antara kata dan perbuatan. Jangan coba merangkai kalimat dusta karena kita akan terjebak di dalamnya. Jujur walaupun kacang hijau kata orang-orang. Maksudnya, Ustaz hari ini kalau jujur hancur, gak apa-apa. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Sampaikan. Nabi tahu mendakwakan la ilaha illallah itu pahit. Pasti orang-orang kaya itu bakal ngamuk karena mereka pemegang kendali superioritas. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, superior itu harus diganti dengan sikap tawadhu adab asor. Tapi Nabi tetap menyampaikan. Menyampaikannya dengan jujur, dengan alur logika yang jelas. Beliau berdiri di atas bukit sofa, kemudian setiap suku dipanggil, wahai Bani Kinanah, ta'alau. Wahai Bani Abdi Manaf, ta'alau. Wahai Bani Hashim, ta'alau. Ya Sofia, ta'ali. Ya Fatimah bintu Muhammad, ta'ali ya banat. Sudah kumpul semuanya, baru beliau bilang, hadirin, jika aku sampaikan kepada kalian bahwa di tempat kita berdiri sekarang ini, di bukit belakang kita ini, ada sekelompok pasukan musuh yang bermaksud menghancurkan kita. Apakah kalian percaya? Semua yang hadir mengatakan percaya. Bahkan mereka menambah dengan kalimat, hal anta al-amin, bukankah engkau adalah al-amin? Kami percaya padamu Muhammad, bicaralah. Tuh, orang yang benar tuh begitu cara bicaranya, pakai alur yang bisa ditangkap dulu dengan logika. Kadang kita kan bicara cepet-cepet kan, pengen cepet selesai, cepet sampai, lawan bicara paham atau tidak urusan dia. Kalau dia nanya mulu, dibilang ini on ya, nanya mulu. Akhirnya malah nggak selesai. Orang yang benar pakai alur. Walaupun mau menyampaikan kepahitan, baru Nabi bilang setelah orang terbuka logikanya, rasionya sudah masuk dalam rasio beliau bilang, wahai Bani Kinanah, wahai Bani Abdi Manaf, wahai Bani Hashim, wahai Bibi Sofia, wahai Fatimah putriku, ketahuilah, aku tidak bisa menjamin keselamatan kalian dari azab Allah di padang mahsyar. Fa'lam annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dengan sangat serius nyampaikan. Meskipun kemudian Abu Lahab langsung meludah, "Cuy, hanya untuk kalimat ini kau Muhammad kau kumpulkan kami di tempat ini." Belum lagi Nabi menjawab, langit yang menjawab. Mau di backup bumi oleh orang-orang saja atau di backup langit juga? Mau pilih di backup direktur apa di backup Allah? Iya, jadi orang jujur. Direktur boleh tidak percaya, yang penting kepercayaan Allah tetap kita pegang. Karena Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Apa itu artinya? Allah itu tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Bos boleh tidur,
teman boleh mendengkur, tapi Allah tetap akan membuat semua pekerjaan kita nanti diutung dengan yang terukur. Tabligh ya, profesional, karena tabligh artinya adalah menyampaikan. Menyampaikan bukan hanya secara lisan, tetapi secara amaliyah pekerjaan. Bagian dari perilaku yang baik adalah bekerja yang profesional, bekerja yang ihsan, yang sesuai dengan tata aturan dalam mencapai target bersama. Jikapun ini sudah dilakukan, tidak tertutup kemungkinan yang namanya hambatan rintangan itu datang. Yang tadi di atas sudah disebutkan, maka kita memang perlu waspada. Lakukanlah muhasabah, pantau terus perkembangan amaliyah kita dan improvisasi, perbaiki. Bisa jadi seperti itu yang namanya sabotase perasaan. Sudah baik, sudah serius, sudah konsentrasi, ada aja gangguan-gangguan dalam pekerjaan, dalam mencapai impian-impian. Maka kita akan menyebutnya realita bisa jadi bertolak belakang dengan impian. Biasanya orang akan kemudian berikutnya maka tenangkan diri dengan syukur, ikhlas, pasrah atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan amal-amal yang seperti ini, langit senantiasa meridhoi kita, langit dan bumi akan digerakkan oleh Allah untuk menghadirkan kemakmuran di dalam kehidupan kita. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa disimpulkan kita memiliki kekuatan dasar, yaitu pertama hati, mimpi, dan semangat. Dan jika semuanya dijalankan dengan membersihkan hati, lalu mimpi yang bersih, lalu dengan kekuatan yang bersih, tentu akan memberikan kontribusi yang baik pula. Dan untuk keberkahan jaga rezeki dari Allah itu ada 3, yaitu melalui proses, lalu memiliki pilihan yang disertai doa, kepercayaan, kepastian, dan segera laksanakan. Yang kedua melalui taat atau soleh, yaitu dengan beriman. Yang kedua dengan memberi pelayanan. Dan yang terakhir bersikap baik atau adab, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, Fatona, yang hati cerdas, percaya diri, jujur, dan tabligh. Dan yang sebentar ini ada yang ingin menanyakan lebih lanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ustaz. Nah, ingin bertanya, bagaimanakah sikap kita bila melihat ada seorang muslim yang mereka bermimpi? Terima kasih. Bagaimanakah sikap kita bila kita melihat seorang muslim yang bermimpi mungkin tentang urusan dunia, namun mimpinya itu dia pertanyakan dulu kepada paranormal atau orang pintar? Apakah sikap kita, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah iya, dia punya mimpi. Dia kata ke dukun, kenapa tuh dia pusing? Biasanya dia memperoleh kekuatan untuk melakukan mimpinya. Iya deh, saya maksudnya. Sama saya paham maksudnya, itu sadar yang pertama.
Memang fenomena-fenomena seperti itu ada disebabkan memang keterbatasan ilmu, baik ilmu yang terkait dengan akidah diniyah, keagamaan, ataupun memang ilmu-ilmu ilmiah yang lain. Bahasanya orang-orang seperti itu sebenarnya butuh penguatan diri, kemudian terkenal dengan istilah percaya diri. Lebih dalam lagi, orang seperti ini hanya butuh penguatan motivasi. Maka sebagai orang beriman, ketika kita punya mimpi, untuk memperkuat motivasi, perkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika ada fenomena seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ya tergantung, kalau kita kenal, ya kita kasih tahu bahwa cara seperti itu salah, batil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rusak untuk urusan dunia. Karena para dukun itu tidak menambahkan kecuali keburukan. Jika betul para dukun itu bisa membuat orang menjadi sukses dan kaya, mestinya dukun itu rumahnya tidak ngontrak di puncak gunung dan di tengah hutan, jalannya berkelok yang sangat susah ditempuhnya. Kalau memang benar dia bisa seperti itu. Nyatanya kebanyakan mereka hidupnya susah. Dia bisa nyulap daun jadi uang misalnya, tapi rumahnya masih ngontrak. Kenapa nggak dia aja nyulap daun jadi uang dan bikin rumah yang gede? Seperti itu Allah yang bisa. Ada lagi? Waalaikumsalam. Ustaz, terkait dengan mimpi tadi memang kita belum sampai sedikit lagi kita mimpi, tapi kegiatan untuk kita itu menjadi terus motivasi bagaimana cara kita membangun kembali menjadi apakah tahap dari awal atau dari secara cepat agar kita mencapai tujuan yang kita harapkan. Terima kasih. Apalagi secara doa yang harus kita perhatikan. Biasanya justru detik-detik yang paling kritis adalah di mana mendekati finishing timeline itu dari doa dan target waktu kita. Itu paling kritis. Biasanya iblis akan bermain di situ, menanamkan keraguan. Tercapai tidak, sukses gagal, seperti itu. Dan itu makanya perlu dengan syukur, ikhlas, pasrah. Kita harus connect dengan Allah lebih kuat lagi. Jika kita sudah connect dengan Allah secara kuat, ternyata memang realitasnya kemudian runtuh mimpi kita pada saat family itu, pada hari H yang kita harapkan terjadi ternyata meleset, maka ketahuilah, penderitaan bukan akhir dari segalanya. Justru penderitaan, kesulitan adalah peluang baru, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mentalitas sudah mengupgrade kita. Jadi kita ini sudah menjadi orang yang fight betul menghadapi dinamika kehidupan. Allah sedang mempersiapkan diri kita untuk menerima karunia yang jauh lebih besar dibanding mimpi yang sudah kita bangun dan sudah kita rintis itu. Yang kedua, akan selalu ada jalan, asal kita mau cooling down. Sip lagi, pasrah aja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenangkan diri dulu untuk sesaat. Pasti akan segera ketemu jalan keluar seiring dengan perjalanan waktu. Berhenti sesaat untuk merenungkan, mengevaluasi lagi, kemudian segera bangkit untuk mengawali pekerjaan yang baru. Bahwa kemudian apakah saya harus mengambil jalur yang berbeda, silahkan, itu pilihan. Kalau memang jalur berbeda kita nilai atau kita rasa jauh lebih baik dibanding jalur yang tadi kita ambil, segeralah pindah jalur. Ya, sunah kehidupan juga demikian. Justru orang yang anteng pada jalur itu mulu, nanti hasilnya juga itu mulu. Orang yang masuk dari pintu A, keluarnya lewat pintu yang lurus dari situ, nanti keluarnya bisa jadi di pintu A lagi. Itu makanya kebanyakan karyawan pendapatannya flat, datar kan segitu aja. Karena rata-rata pengen jadi karyawan, jadi pekerja. Tapi bagi mereka yang berjiwa pengusaha, tidak demikian. Fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Kalau naik besar banget, kalau turun sedikit banget. Itu sudah biasa dinamika kehidupan. Oleh karena itu, ketika down, Allah menyebutnya ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi menyambut rezeki adalah bekerja, sholat juga bekerja. Pekerjaan yang terbaik untuk mengawali aktivitas kita adalah kerja dalam bentuk sholat tahajud di waktu sahur. Itu yang paling baik. Itu akan membackup kita. Kalau kita jatuh, tidak terlalu down, karena kekuatan energi tahajud akan membackup kita.
Yang kedua, kekuatan energi tahajud akan membuka jalan, breakthrough akan terjadi. Itu udah pasti. Bahkan di saat kita sudah buntu sama sekali, tentara-tentara langit dan bumi sudah tidak bisa membantu kita, di situ akan berlaku apa yang disebut dengan bypass hukum alam. Nanti Allah yang mengirimkan rezeki secara langsung. Nggak usah khawatir. Zainab Al-Ghazali adalah aktivis dakwah perempuan dari sayap kanan Ikhwanul Muslimin. Singkat cerita, suatu saat dijebak secara politik dan akhirnya beliau terputus dari dunia luar, tidak bisa dapat asupan makan dan minum karena beliau memang harus dipenjara. Pada saat beliau sedang saum, kalau nggak salah saum antara hari Kamis, berarti saum Senin Kamis. Kamis pagi sampai sore dihajar oleh Al-Basir untuk bekerja mengangkat batu-batu yang besar. Menjelang waktu berbuka, kira-kira setengah jam sebelum berbuka, dikembalikan ke sel, tapi bukan sel semula. Dimasukkan dalam sel yang ada gotnya, yang di situ ada tikus yang memang kelaparan. Dan got itu dalam sampai seatas dada, cuma leher dan kepala saja yang nongol keluar. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada yang beliau ucapkan kecuali wala haula wala quwwata hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sementara tangan pun terantai, tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Begitu ada maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang sosok berjubah putih masuk melewat jeruji besi penghalangnya, membawa senapan makanan dan minuman. Dan orang ini bilang, Bunda, makanan pembuka iftar Anda dari surga, silakan dimakan. Makan, Zainab Al-Ghazali. Ya, setelah kenyang, berasa matanya mengedip-titip, nggak ada orang itu. Dan di mulut beliau terasa aroma kesturi akibat minum madu dari surga. Itu bukan hal yang mustahil bagi orang-orang beriman. Sayang, keajaiban ini istilahnya dibelokkan oleh saudara-saudara kita yang kafir itu, menyebutnya mukjizat, dan mereka sangat menunggu mukjizat. Padahal mukjizat itu milik kita. Kita punya mukjizat. Apa mukjizat kita? Al-Quran, warisan Nabi. Yang punya mukjizat itu kita. Tapi yang sering gumbar-gumbar mereka, saudara-saudara, jika saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberi saudara mukjizat. Percayalah kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Angan-angan kosong. Kita yang punya mukjizat sering dilempar ke belakang. Ustadz ngomong apa mencong-mencong, ludahnya sampai muncrat. Tilawah. Gak dibaca Qurannya, aneh dan ajaib. Itu mukjizat, bos. Baca. Kalau kita sering membaca Al-Quranul Karim, energinya akan mengantarkan keberkahan kepada kita. Dan di yaumil mahsyar nanti akan datang memberikan syafaat, garansinya dari Nabi. Gitu aja. Jadi jangan khawatir, gak ada yang namanya ketertutupan. Keterpurukan adalah awal dari kebangkitan. Kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Semuanya akan selalu begitu. Penderitaan, kehancuran bukan akhir segalanya. Harapan itu masih ada gitu. Waktu saya sudah habis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Pak Ustadz. Maaf agak melenceng mungkin ya, tapi ini masih konsep mimpi. Kalau mimpi yang gak jelas, kalau kan tentang harapan, terus yang nanti menjadi kenyataan gitu ya. Tapi kalau yang saya mau tanyakan nih, kita kan juga punya mimpi. Terus kalau saya mau ketemu sama ayah di mimpi, itu bisa nggak? Terus satu, terus seandainya ketemu, itu tuh yang datang itu memangnya ayah atau memang hanya alam bawah sadar saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu sekarang tuh melencengnya kemana gitu kan? Jawabannya maunya bisa apa nggak bisa Mbak? Mau ketemu ayah, maunya jauh bisa, maunya bisa. Kalau bisa kayaknya Mbak lebih tepat nanya ke Evita Mala. Mimpikanlah diriku menjelang tidur bahwa ada mimpi. Batal puasanya. Maksudnya ayah udah meninggal dunia. Mbak yang sudah meninggal dunia, relakan saja. Karena kita yang menyusulnya.
Jangan orang yang sudah meninggal dunia lagi melanjutkan perjalanan kita panggil balik lagi, kasihan dia kan? Ntar kalau dalam mimpi Bapak datang, Neng Bapak capek bolak-balik. Keangkut. Ya, dalam konsep Islam nggak ada ya Mbak ya, tidak dikenal yang namanya menghadirkan orang yang sudah meninggal dunia, baik dalam mimpi maupun dalam dunia nyata. Sebaiknya justru kitalah yang mendoakannya. Kalau kita terus mendoakannya dengan ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini lagi ada rahasia-rahasia Allah dan itu kehendak Allah. Apakah Allah akan membukakan rahasianya kepada kita atau tidak, dan itu juga nggak ada urusan dengan kita. Tapi bisa saja, nah di sini bisa saja ketika kita dengan ikhlas mendoakan almarhumah lah, tak bapak, tak ibu, tak saudara, atau siapa yang kita kasihi itu, ikhlas mata-mata karena Allah saja, dengan harapan doa-doa kita memang betul sampai kepadanya. Itu bisa saja Allah dalam tidur kita menunjukkan keberadaan orang yang kita doakan itu. Nah kalau mimpi yang seperti ini insya Allah dari Allah. Tapi kalau mimpi yang diikhtiari, meskipun mintanya pada Allah, ya Allah hadirkanlah bapak atau ibu saya sudah meninggal itu dalam mimpi saya, itu khawatir yang datang adalah setan. Karena doa seperti ini tidak dikenal di dalam Islam. Ya tidak ada maksudnya batil, meskipun menyebut nama Allah. Karena orang-orang kafir Quraisy juga menyebut Allah. Mana buduhum illa liyuqaribuna ilallahi zulfa. Ketika mereka ditegur Nabi kenapa menyembah berhala, kenapa menyekutukan Allah, mereka bilang kami tidak menyekutukan Allah, kami menjadikan berhala ini sebagai perantara justru untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah itu jawaban itu batil kan? Karena ngarang sendiri, gak ada dalam alur akidah. Nah berikutnya lagi, ketika kita mengundang, ya, apalagi bukan dengan kalimat Allah, itu udah jelas, udah pasti banget. Itu setan yang hadir, bukan orang tua kita. Jadi sikap yang baik adalah udah ikhlaskan saja, doakan. Biasanya di kisah-kisah para ulama itu kayak misalnya Ibu Fatimah, istrinya Umar bin Abdul Aziz. Itu ada ulama yang suka mendoakan beliau. Suatu masa dalam tidur si ulama ini, beliau bertemu dengan Bunda Fatimah sedang berada di sebuah istana. Bagus sekali. Dan ulama ini nyapa. Setelah nyapa bertanya, Bunda, ini tempat apa? Terus Fatimah bilang, ini namanya surga. Apa yang menghantarkan Bunda ke sini? Sholat tahajud. Amalan yang tidak dilihat oleh orang lain, hanya aku dan Allah yang tahu. Bukan berarti beliau supir bajai, bukan. Jangan katanya bajai begitu kan? Kalau belok hanya dia dan Tuhan yang tahu. Nah, Bunda Fatimah melakukan amalan yang positif, ya, tahajud, hanya dia dan Allah yang tahu. Ini yang menghantarkan saya kemari. Kalau seperti itu ada, gitu Mbak. Jadi orang yang memimpikan temannya atau saudaranya atau apa, mereka di tempat yang berbahagia disebabkan memang kita yang hidup suka berdoakan kebaikan untuknya. Allah alam bisawab.